pilih Al-Quran atau Pancasila. Nah, ini kan sesuatu yang suruh milih, tidak apple to apple, atau kata lain membandingkan, tidak apple to apple. Kalau Quran dibandingkan Pancasila, ya bukan bandingannya. Kenapa bukan bandingannya? Karena Pancasila adalah bagian nilai-nilai dari Al-Quran. Contohnya, Tuhanan yang Maha Esa, itu Pancasila. Nah, Al-Qur'annya ya qul huwallahu ahad. Gitu. Berarti Pancasila bagian dari nilai Al-Qur'an. Contohnya Persatuan Indonesia. Lah Qur'annya ya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan perpecah belah. Jadi bersatu. Itu Pancasila. Dan nilai-nilai Al-Qur'annya itu. Nah, atau permusyawaratan perwakilan. Wakalah adalah salah satu ajaran Islam. Musyawarah adalah ajaran Islam melalui Al-Quran. Wasawirhu fil amri. Nah, ini tidak bisa dibandingkan antara Pancasila dengan Al-Quran. Karena apa? Pancasila adalah bagian daripada nilai-nilai Al-Quran. Kalau mau bandingan kan mestinya kopi Lampung dengan kopi Toraja. Nah, nih kopi Lampung dengan kopi Toraja itu apple to apple. Betapapun kopi Lampung dikasih 1 sendok gula, kopi Toraja dikasih 1 sendok gula, diaduk. Ada gulanya, tapi tidak disebut kopi gula Lampung, tidak disebut begitu, atau tidak disebut kopi gula Toraja, tidak. Begitu pula Pancasila tidak disebut Pancasila dalam Al-Quran, tidak disebut begitu. Nah, ini bagi orang yang rasional. Nah, itu biasanya terus berkembang. Kalau sudah dibombardir terus semacam itu, name calling atau al-ism al-muttasil bil qabih wal fahisyah, memberikan sebutan atau nama dengan yang jelek-jelek, itu nanti akan berlanjut pembandingannya. Misalnya terusannya akan ada pilih mana, negara kafir atau tauhid dengan negara Islam. Jadi negara Pancasila dilabeli dengan negara kafir atau negara tauhid. Padahal tadi negara Pancasila sudah jelas sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itulah yang disebut teknik propaganda, yaitu al-ism al-muttasil bil qabih wal fahisyah. Padahal para pemirsa, sudah jelas, saya yakin yang menyampaikannya itu, yang mempidatokannya itu juga tahu bahwa sesungguhnya innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Orang mukmin itu saudara. Maka kalau ada kekurangan-kekurangan omongan apa, fa aslihu, perbaikanlah. Minta maaf juga sudah cukup. Kalau sudah minta maaf ya sudah, tinggal antara umat Islam memang keluarga itulah cara jalannya. Tidak terus langsung saling gebuk, saling sindir, atau bahkan saling menafikan satu sama lain. Inilah sesungguhnya ajaran nenek moyang kita, ajaran bapak-bapak kita, orang tua kita terdahulu, ulama-ulama kita terdahulu, yang kita harus hidup-hidupkan di Indonesia, di Nusantara ini. Di Nusantara ini itulah sesungguhnya membumikan nilai-nilai keislaman. Maka disebut Islam di Nusantara. Juga baru-baru ini itu
apa? Disampaikan bahwa siapa yang berjuang di abad 20 untuk kemerdekaan, Nabi Muhammad atau Soekarno. Itu juga termasuk hal-hal yang tidak rasional. Memang bahwa masyarakat hari ini yang sedang digempur adalah al-aqlu al-atifi. Allah memberi bekal kepada manusia. Akal kita ada dua macam, yaitu al-aqlu at-tahlili, akal yang analitis, dan al-aqlu al-atifi, akal yang emosional.